Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2-3 dalam supervisi akademik. Saya Nurul Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Tambak Sari 1, dan rekan saya Ferdianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Tambak Sari 1. dan rekan saya selanjutnya Ferdianto Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Tubalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anton? Alhamdulillah, ya terlalu buruk. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga baik-baik saja terus ya Pak Anton ya. Alhamdulillah baik-baik dan bahagia, Bu. Amin amin amin. Baik Pak Anton. Kemarin Pak Anton telepon saya dan mengkonfirmasi kepada saya bahwasanya hari ini akan melakukan coaching bersama rekan Pak Anton Pak Ferdi. Betul begitu Pak? Oh iya, Bu. Pak Ferdi itu nelpon saya tentang anak yang sedang masuk katanya. Baik. Pak. Makanya saya itu mau melakukan coaching itu sama Pak Ferdi. Alhamdulillah, baik Pak kalau gitu. Nah sekarang Pak, sebelum saat Anton melakukan coaching, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Pak Ferdi. Boleh nih Pak? Iya, Bu. Monggo Baik Pak. silakan. Saat Pak Anton melaksanakan coaching bersama Pak Ferdi, saya di situ akan mengamati Pak Anton. Sekaligus menilai sesuai dengan rubrik penilaian hal-hal yang saya amati itu Pak Anton saat melaksanakan proses coaching atau percakapan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Pak Anton itu sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang terkait dengan kalimat kunci, kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, dan apakah umpan balik yang disampaikan coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan Pak. Terus yang perlu diingat Pak, sekedar mengingatkan saja bahwa proses coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah sekarang Pak, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Anton. Pertanyaan yang pertama, apa Pak persiapan yang sudah Pak Anton persiapkan untuk melaksanakan proses coaching bersama Pak Ferdi? Ya, pertama saya menyiapkan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang terbuka. Baik, alhamdulillah. Masalah waktu sudah disepakati waktunya nih Pak? Kira-kira antara 15 menit sampai 20 menit aja. Baik Pak, 15 menit sampai 20. Dari persiapan tadi, kira-kira kompetensi apa yang Pak Anton akan kembangkan saat melakukan percakapan coaching bersama Pak Ferdi? Buku yang saya baca ya, Bu, ya. Ada 3 kompetensi kan, Bu, ya. Iya, betul. Yang pertama itu pertanyaan berbobot, Bu. Yang kedua yaitu kita kehadiran penuh, karena kita bisa menghadirkan penuh. Yang terakhir yaitu karena coaching itu harus fokus sama mendengarkan dengan aktif apa yang akan disampaikan oleh coach. Betul Pak Anton, Masya Allah luar biasa Pak Anton ya, benar-benar sudah memahami kompetensi yang akan dikembangkan ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang akan Pak Anton lebih fokuskan lagi, lebih maksimalkan lagi dalam pelaksanaan coaching nanti Pak? Untuk memaksimalkan ya, Bu, ya. Adanya coaching ini, kompetensi yang saya tingkatkan itu atau yang saya fokuskan itu saya mencari pertanyaan yang berbobot. Itu menurut pendapat saya seperti kunci. Dan juga saya akan kompetensi yang kedua yaitu kehadiran penuh, agar saya bisa merasakan psikologis dari si coach di situ. Betul sekali Pak. Baik Pak, berarti Pak Anton akan memfokuskan kompetensi di 2 kompetensi tadi ya. Kompetensi yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, dan kompetensi yang kedua tentang kehadiran penuh. Baik Pak, 2 kompetensi itu tadi ya Pak ya. Nah sekarang Pak, kira-kira nih Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Saya harapkan yaitu coach itu bisa menemukan sendiri, Bu, solusi atas permasalahan yang dia alami. Menurut pendapat saya di situ. Jadi
Jadi di sini kan Gus itu kan kemitraan tadi kan. Betul, Nah, kemitraan itu harus balance Bu. Betul. Tidak harus berat sebelah. Jadi ada dia bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi berarti indikator yang ingin Pak Anton capai dalam proses pengembangan ini menemukan sendiri, membantu coaching menemukan sendiri solusinya ya Pak ya atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya Pak. Namun sebelum proses coaching berlangsung, pertanyaan lanjutan mungkin akan saya sampaikan pada Pak Anton setelah pelaksanaan coaching selesai ya Pak. Nah, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Mungkin setelah ini Pak Anton bisa memanggil Pak Ferdi untuk melaksanakan proses coaching dan izinkan saya untuk tetap stay di sini ya Pak untuk mengobservasi secara langsung proses coaching yang akan dilaksanakan Pak Anton bersama rekan Pak Anton Pak Ferdi. Makasih Bu ya atas waktunya. Sami-sami Pak, mohon dipanggil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ferdi kabarnya? Alhamdulillah Pak Anton, kabar saya baik. Ya. Pak Anton gimana? Alhamdulillah tidak begitu buruk. Baik-baik juga Pak. Katanya Pak Ferdi ada yang mau perlu diomongkan. Iya nih Pak Anton, terkait dengan permasalahan saya atau yang namanya Riko di Mantio menurut saya itu akhir-akhir ini sering datang terlambat Pak ke sekolah dan itu hampir setiap hari Pak. Oh begitu ya Pak Ferdi. Kira-kira apa yang menyebabkan Riko itu kok sering datang terlambat Pak Ferdi? Oh, saya kemarin itu tanya ke temannya Cindy, itu kan dekat rumahnya dengan Riko Pak. Ternyata katanya Cindy itu Riko itu sering begadang, jadi sampai malam main game itu. Tujuan Bapak untuk melakukan coaching ini apa ya? Saya maunya itu apa ya? Mau murid saya itu Riko menjadi murid yang disiplin, Pak Anton. Disiplin dan bisa menghargai waktu. Jadi dia bisa datang tepat waktu ya Pak. Betul, Pak. Tidak terlambat lagi ya Pak. Betul. Jadi sebelum itu bolehkan saya tanya, kira-kira sepengetahuan Bapak itu apa yang menyebabkan Riko Dimas itu kok jadi sering terlambat Pak? Kemarin saya tanya ke temannya yaitu Cindy. Cindy itu Pak Anton kan rumahnya dekat dengan Riko. Ketika saya tanya ke Cindy kenapa Riko kok sekarang selalu telat hampir tiap hari? Katanya Cindy itu Riko sering penyebabnya itu sering bergadang atau bermain di online itu. Jadi Pak Ferdi ya, itu menurut penjelasan Cindy ya Pak. Ya. Apakah Pak Ferdi pernah kunjungan rumah ke Dimas itu Pak untuk memastikan? Belum. Jadi nanti apa rencananya Pak Ferdi untuk menyelesaikan masalah Riko ini Pak? Rencana saya yang pertama saya itu ingin melibatkan kepala sekolah. Karena kepala sekolah di sini sebagai pemimpin sekolah setidaknya harus tahu apa yang permasalahan yang terjadi pada murid di sekolah kita. Kemudian yang kedua saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, sudah mengalami tentang kasus yang saya alami. Bagus sekali ya Pak Ferdi. Itu rencananya ada dua ya Pak Ferdi. Pertama Pak Ferdi konsultasi sama kepala sekolah. Yang kedua juga konsultasi sama rekan sejawat. Terusan yaitu apa komitmen Pak Ferdi terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya intinya saya ingin punya gambaran bagaimana itu nanti apa yang saya lakukan dari kedua rangka di sini itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya maunya Riko itu kembali seperti
yang dulu, karena sebelumnya itu Riko orangnya sangat disiplin. Jadi harapannya Bapak kan Riko itu kembali disiplin lagi, Betul. kembali bisa tidak terlambat lagi di sekolah. Ya Pak, saya kira bagus sekali Pak. Saya mendukung rencana Bapak itu. Iya. Jadi, tapi yang penting adalah komitmen Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak terus istiqomah itu Pak. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai nih Pak proses coachingnya antara Pak Anton dengan Pak Ferdi. Alhamdulillah Bu, sudah berhasil Bu. Baik. Menurut saya proses coaching yang sudah dilaksanakan jenengan Pak sudah sangat luar biasa Pak. Proses coaching yang jenengan lakukan juga sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Baik. Bisa Pak Anton ceritakan hal apa yang jenengan dapatkan Pak pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Pak Anton inginkan? Iya, Bu. Saya sudah fokus dengan coaching. Di sini artinya saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga berusaha untuk menghadirkan present, menghadirkan secara penuh. Betul Pak. Betul, baik. Sekarang Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang Pak Anton lakukan? Menurut saya Pak, percakapan coaching antara Pak Anton dengan Pak Ferdi berlangsung santai dan fokus terhadap permasalahan yang dialami Pak Ferdi. Yang kedua, Pak Anton sudah luar biasa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah disepakati. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi apa situasi dan kondisi yang coach alami. Pak Anton juga membantu Pak Ferdi merencanakan aksinya yang luar biasa untuk dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang Pak Ferdi hadapi. Dan Pak Anton juga menstimulasi coach pemikiran Pak Ferdi agar berkomitmen dan bertanggung jawab atas apa yang dia rencanakan. Itu menurut saya Pak. Terus Pak Anton juga sudah berhasil membuat pertanyaan yang berbobot. Yang keempat, Pak Anton juga sudah berhasil membuat pemikiran coach sehingga coach itu berhasil menemukan sendiri, menggali sendiri ide-ide yang mungkin sempat terlupakan, tapi akhirnya Pak Ferdi bisa menemukan sendiri solusinya. Dan yang terakhir, menurut saya Pak, dari percakapan yang saya amati, Pak Anton juga bebas dari asumsi, bebas dari perlabelan, sehingga percakapan berlangsung sangat efektif dan bermakna tentunya. Baik, dari serangkaian percakapan coaching tadi Pak yang telah dilaksanakan, menurut saya sudah bagus Pak. Namun saya mau menanyakan refleksi menurut Pak Anton, kompetensi apa yang ingin Pak Anton lebih kembangkan lagi setelah proses coaching berlangsung Pak? Menurut pendapat saya, kompetensi kehadiran temunya itu. Kompetensi kehadiran temunya. Kadang-kadang terlihat dibahas itu kurang sedikit hilang fokus ketika itu. Betul Pak. Harusnya kalau kehadiran penuh bisa mengenyangkan Pak ya urusan lain Pak. Betul. Jadi Pak Anton mau hal kompetensi yang ingin lebih dikembangkan oleh Pak Anton tentang kehadiran penuh, ya Pak. Baik Pak. Saya teringat kata pepatah Pak. Kita terbisa karena terbiasa. Mungkin Pak Anton bisa membiasakan proses coaching dengan rekan sejawat, murid atau yang lainnya dalam konteks pendidikan, bisa di luar konteks pendidikan, karena jika Pak Anton sering melakukan proses coaching, insya Allah Pak Anton lebih profesional menjadi coach. Menurut saya ya. Baik Pak Anton, sami-sami Pak Anton, terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menjadi observer Pak Anton dalam kegiatan coaching dengan Pak Anton. Dari sini saya juga mendapatkan beberapa insight Pak terkait kegiatan coaching yang Pak Anton lakukan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Pak. Baik Pak, tetap semangat Pak Anton. Alhamdulillah tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum